Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? It's nice to meet you again. Today I'm going to discuss the English items for final exam in the semester 2. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian bahasa Inggris ya. Nah, yang mana kisi-kisi ujian ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami karena di dalam kisi-kisi ini terdapat trik atau cara untuk mengerjakan soal ujian bahasa Inggris dengan mudah dan cepat. Jadi kisi-kisi ini sangat penting ya untuk dipelajari. Nah, karena kemungkinan nanti soal yang akan muncul tidak akan jauh berbeda ya. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan secara sesama. Oke, nah di sini kita akan membahas pelajaran tentang jobs ya. Nah, jobs. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang berhubungan dengan jobs atau pekerjaan. Nah, di antaranya ada teacher, guru, police, polisi. Nah, dokter, zookeeper, penjaga kebun binatang, pilot, pilot. Nah, farmer, petani. Nah, firefighter, pemadam kebakaran, dan shopkeeper, penjaga toko. Nah, jadi beberapa kosakata ini harus dihafal ya supaya nanti kita akan mudah menjawab soal ujiannya. Oke, nah sekarang mari kita perhatikan contoh soalnya. Oke, nah di sini ada soal nomor 1. Nah, yang pertama ada, nah di sini ada percakapan singkat ya antara Ujang dan Stefani. Nah, di sini Ujang bertanya, "What does he do?" Nah, ini what does he do yang artinya menanyakan pekerjaan ya. Berarti apa pekerjaan dia ya? Apa pekerjaan dia? Nah, berarti kita lihat gambar di sini. Nah, di sini kita lihat ya bahwa pekerjaan laki-laki ini adalah seorang pilot ya, pilot. Nah, berarti pilot bahasa Inggrisnya apa? Nah, kita cari ya tadi yang bahasa Inggrisnya pilot yaitu pilot ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya, yaitu pilot. He is a pilot. Nah, dia seorang pilot. Oke, next. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ada percakapan antara Dani dan Dina. Nah, Dani bertanya, "What does your mother do?" Nah, berarti kalau ada pertanyaan do, nah what do, nah what do gitu ya. Di awalnya what, di akhirnya do. Nah, berarti ini menanyakan ini ya, pekerjaan seperti ini. What does your mother do? Nah, ini berarti menanyakan apa pekerjaan ibumu. Nah, kemudian Dina menjawab, she is 33 years old. Nah, ini untuk menjawab umur ya. Kemudian she is fine. Nah, dia baik-baik saja. Nah, ini menjawab keadaan atau kabar. Kemudian she is a doctor. Nah, dia adalah seorang dokter. Nah, yang D, she is from America. Dia dari Amerika. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. Nah, yang C karena ini memenuhi ini ya, pertanyaan yang merupakan tentang pekerjaan, yaitu she is a doctor. Oke, next. Oke, kemudian nah di sini ada pembahasan tentang workplaces, nah tempat kerja. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang harus dihafal ya tentang nama-nama tempat pekerjaan. Di antaranya ada zoo, kebun binatang, ada school, sekolah, nah, ada shop, toko, ada hospital, rumah sakit, nah police station, nah kantor polisi, rice field, sawah, nah airport, bandara, fire station, nah kantor pemadam kebakaran. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal percakapan ya antara Tigor dan Nurul. Nah, Tigor bertanya, "What does your father do?" Nah, apa pekerjaan ayahmu? Nah, kemudian Nurul menjawab, "He is a teacher." Nah, dia seorang guru. Nah, kemudian Tigor bertanya lagi, "Where does he work?" Nah, ini where. Where itu artinya di mana ya. Berarti nah, di mana dia bekerja? Nah, work itu artinya bekerja ya. Jadi, ini menanyakan tempat bekerja. Nah, kemudian Nurul
menjawab he works. Nah, berarti kita lihat ini gambar apa ya. Nah, berarti kita lihat juga, kita perhatikan juga. Nah, ini kan seorang teacher ya, yaitu guru. Nah, berarti guru itu bekerjanya di mana? Nah, itu di sekolah ya. Nah, kita cari sekolah bahasa Inggrisnya apa. Nah, di sini ada A jawaban at shop. Shop itu toko, B at hospital. Nah, hospital itu rumah sakit. C at airport. Nah, airport itu bandara. Yang D at school. School itu sekolah. Nah, berarti guru itu bekerjanya di sekolah ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D at school, di sekolah. Oke, next. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini ada percakapan antara Angga dan Erika ya. Nah, di sini Angga bertanya, "What does your mother do?" Nah, apa pekerjaan ibumu? Nah, Erika menjawab, "She is a doctor." Nah, dia seorang guru. Nah, kemudian Angga menjawab, kemudian Angga bertanya lagi, "Nah, where does she work?" Nah, di mana dia bekerja? Nah, Erika menjawab, "She works." Nah, kita perhatikan ya. Nah, di sini kan menanyakan pekerjaan, yaitu pekerjaannya adalah seorang dokter. Nah, ya, dokter. Nah, berarti dokter itu bekerjanya di mana ya? Nah, berarti dokter itu bekerjanya di rumah sakit. Nah, kita cari rumah sakit bahasa Inggrisnya apa? Yaitu hospital ya. Nah, kita cari jawaban yang ada hospitalnya. Nah, yang A at school. School itu sekolah. Yang B, nah, at hospital. Nah, hospital itu rumah sakit. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya, hospital. Nah, kalau C kan ini airport, bandara ya, police station. Nah, yang D police station, nah kantor polisi. Oke, next. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang break time, nah waktu istirahat. Nah, asking about what is happening, nah menanyakan apa yang sedang terjadi. Nah, jadi di sini akan menanyakan tentang kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan ya. Nah, diantaranya ada eating, makan, ada drinking, minum, ada chatting, ngobrol, ada reading, membaca, ada running, berlari, nah kemudian ada sitting, duduk, playing, bermain, chasing, mengejar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah di sini ada percakapan singkat ya antara Doni dan Dona. Nah, di sini Doni bertanya, "What is he doing?" Nah, jadi apa yang sedang dia lakukan ya? Nah, kita lihat gambar. Nah, gambar di sini ada seorang anak sedang makan ini ya, semangka. Nah, semangka. Nah, berarti kita jawab he is. Nah, berarti makan apa bahasa Inggrisnya dan semangka apa bahasa Inggrisnya. Nah, berarti makan itu bahasa Inggrisnya eat ya. Nah, kita gunakan verb ing itu eating. Nah, berarti kalau semangka berarti bahasa Inggrisnya watermelon. Nah, berarti eating watermelon. Nah, he is eating watermelon. Nah, berarti kita cari jawaban yang ada eating watermelon. Nah, yang A drinking some water. Nah, minum air ya. Kemudian yang B watching TV. Nah, menonton TV. Yang C eating watermelon, makan semangka. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. Nah, eating watermelon. Oke, next. Oke, nah kemudian di sini ada pembahasan tentang number atau angka ya, atau bilangan. Nah, di sini kita harus menghafal, memorize from 1 to 100. Nah, jadi menghafal ya, hafalah dari 1 sampai 100 ya. Nah, seperti yang sudah dipelajari bahwa kita untuk menghafal ya angka dari 1 sampai 100, nah kuncinya kita harus hafal dulu 1 sampai 20 ya. Nah, kalau kita sudah hafal sampai 20 maka akan mudah atau ketika kita ingin menghafal sampai 100. Nah, di sini ada contoh soal seperti ini. What number is it? Nah, nomor berapakah ini? Nah, kita lihat di sini ada nomor 38 ya, 38. Nah, kita cari. Nah, 38 bahasa Inggrisnya itu apa? Nah, 38 itu berarti 30 itu 30 ya. Nah, kalau 8 8. Nah, berarti 38. Nah, sekarang kita cari jawaban yang ada 38. Nah, di sini ada A, 38. Nah, berarti ini ya jawabannya, 38, 38. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang A.
Kalau 28, 28, 83, nah 83. Kalau 53, nah 53. Oke, next. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, di sini masih tentang angka ya atau bilangan. Menanyakan what number is it? Nah, angka berapakah ini? Nah, di sini kita lihat ada angka 72 ya. Nah, kita cari 72 bahasa Inggrisnya apa? Nah, 7 apa? Berarti 7 7. Kalau 72 berarti 70 ya. Nah, untuk puluhan kita gunakan T, nah digunakan T. Sedangkan untuk belasan kita gunakan tin. Nah, berarti 70 itu 70. Nah, 2 tuh ya, berarti kita cari 72. Nah, jawaban yang ada 72. Nah, yang A ada 62, 62. Yang B ada 58, nah 58. Kemudian yang C ada 97, 97. Nah, yang D ada 72, nah 72. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya, 72, nah 72. Oke, next. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang fruit and vegetables. Buah-buahan dan sayuran ya. Nah, di sini ada beberapa kosakata tentang buah dan sayur yang harus dihafal ya. Nah, di antaranya ada carrot, wortel, ada tomato, tomat, ada spinach, nah bayam, ada water spinach, kangkung, ada orange, jeruk, kemudian ada mango, mangga, ada apple, apel, strawberry, nah strawberry, banana, pisang, dan chili, cabai atau cabai ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal percakapan antara seller dan buyer. Nah, seller itu penjual, buyer pembeli. Nah, seller bertanya, "What do you want?" Nah, apa yang kamu inginkan? Nah, kemudian si buyer menjawab, "I want," aku ingin. Nah, berarti ingin apa? Ingin ini ya, gambar yang ada di ini ya. Gambar buah, nah yang ada di sini. Nah, berarti ini menunjukkan gambar tomat. Nah, kita cari tomat bahasa Inggrisnya apa? Nah, seperti yang tadi dihafal ya, kosakata yang tentang buah dan sayur. Nah, bahwa tomat itu bahasa Inggrisnya adalah tomato. Nah, berarti kita cari jawaban yang ada tomato. Nah, di sini ada jawaban A, mango, mangga, B, chili, cabe, nah, C, tomato, tomat. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya, tomato. Kalau spinach itu bayam ya. Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang transportation atau kendaraan. Nah, di sini juga ada beberapa kosakata tentang kendaraan yang harus dihafal ya, supaya nanti kita akan mudah dalam mengerjakan soal ujiannya. Nah, di antaranya ada bike, sepeda, ada car, mobil, ada bus, bis, ada taxi, taksi, ada motorbike, sepeda motor, ada train, kereta, ada boat, perahu, pedicab, beca, plane, pesawat, helikopter, helikopter. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal I like going to school by. Nah, jadi saya suka pergi ke sekolah naik apa? Nah, kita lihat di sini ada gambar kendaraan apa ya? Yaitu gambar kendaraan tentang mobil. Nah, berarti mobil bahasa Inggrisnya apa? Nah, mobil itu bahasa Inggrisnya adalah car ya. Nah, berarti kita cari jawaban yang ada car. Nah, di sini ada A, motorbike, yaitu sepeda motor. Yang B, car, mobil. Nah, yang C, bike, sepeda. Yang D, train, kereta api. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya, yaitu car. Oke, next. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, di sini ada percakapan antara Adam dan Mona. Nah, di sini Adam bertanya, "How do you go to school?" Nah, bagaimana kamu pergi ke sekolah? Atau naik apa kamu pergi ke sekolah? Nah, ini untuk menanyakan cara ya, cara kita pergi ke suatu tempat. How do you go to school? Nah, Mona menjawab, "I always go to school by." Nah, jadi saya selalu pergi ke sekolah naik. Nah, berarti kita cari ya. Nah, naik apa? Berarti kita masih membahas tentang kendaraan. Nah, di sini ada jawaban A, bird, burung, B, cat, kucing, C, tiger, harimau, D, motorbike, nah, sepeda motor.
Nah, berarti di antara 4 jawaban ini kita cari yang jawaban tentang kendaraan ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya, yaitu motor bike karena kita masih membahas tentang kendaraan. Nah, motor bike adalah sepeda motor. Baiklah, jadi itu tadi pembahasan tentang ini ya, soal atau kisi-kisi ujian bahasa Inggris untuk kelas 3 semester 2. Nah, mudah-mudahan pembahasan di dalam video ini bisa membantu ya, bisa membantu adik-adik sekalian dalam menjawab soal ujian nanti. Oke, apabila ada soal yang kurang dipahami atau apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, baiklah cukup sekian untuk kali ini. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.